Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi bersama saya Hafizan Azani dalam acara KBSA. Hari ini di Kamis 1 April 2021, kita menyaksikan pergerakan IHSG yang cukup membara. Oleh sebab itu, kita kehadiran investment information kita, Ibu Marta. Halo Ibu Marta. Halo Hafizan. Ibu Marta, bisa disampaikan nggak sih kepada sahabat Mira Aset mengenai perkembangan IHSG di minggu ini? Baik, terima kasih Hafizan. Sahabat Mirai Aset, IHSG pada pekan ini kembali bergerak di teritori negatif. Di minggu ini IHSG tercatat turun 3% di akhir pekan ini, di mana IHSG closing di level 6.011. Dalam sepekan ini IHSG bergerak di rentang 5.892 sampai 6.230. Semua sektor kompak mengalami pelemahan minggu ini dengan penurunan terbesar dicatat oleh sektor IDX Property dan juga IDX Finance. Dimotori oleh saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang turun 9,1% dan saham Bank Sentral Asia atau BBCA yang turun 3%. Terima kasih Bu Marta atas update-nya. Nah, terkait tentang koreksi IHSG, sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG di minggu ini? Bisa diceritakan kepada sahabat Mira Aset? Iya, baik. Terima kasih Hafizan. Update yang pertama ini dari pergerakan harga komoditas, di mana mayoritas harga komoditas bergerak melemah pada pekan ini dipimpin oleh pelemahan harga CPO dan juga minyak mentah. Harga minyak mentah bergerak turun pasca OPEC Plus menurunkan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak untuk tahun ini karena kekhawatiran akan perlambatan pemulihan ekonomi. Dari data ekonomi global, data dari Biro Statistik Nasional atau NBS mengumumkan aktivitas manufaktur Cina pada bulan Maret naik ke 51,9 dari level 50,6 di bulan Februari. Angka ini melebihi ekspektasi di level 51,0. Sementara itu, imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun naik ke level 1,776% yang merupakan level tertinggi dalam 14 bulan terakhir. Kenaikan ini terjadi sehari jelang pengumuman rencana infrastruktur yang akan disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Berikutnya, sektor swasta di Amerika Serikat menambah 517.000 pekerjaan baru di bulan Maret, yang merupakan penambahan terbesar dalam 6 bulan terakhir. Angka ini sendiri sesuai dengan ekspektasi dan semakin menegaskan perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. Untuk berita domestik, beberapa sentimen dan kebijakan ini mewarnai pasar pada pekan ini. Di antaranya, dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi 9 DPR, BPJS TK menyatakan akan mengurangi komposisi investasi di instrumen saham dan reksadana untuk menekan risiko penurunan harga di pasar. Per Januari 2021, komposisi investasi BPJS TK di saham dan reksadana masing-masing di 15,9% dan 8,3%. Sementara itu, IHS Markit mencatat Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia naik ke level tertingginya di 53,2 pada Maret 2021. Pencapaian ini lebih baik dari bulan sebelumnya didorong oleh pertumbuhan permintaan baru dan juga output produksi. Yang terakhir, dari Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat inflasi di bulan Maret tahun 2021 sebesar 0,08%. Realisasi inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan Februari sebesar 0,1%. Tingkat inflasi tahun kalender dari Januari ke Maret 2021 sebesar 0,44%, sedangkan inflasi year on year sebesar 1,37%. Thank you atas update-nya Bu Marta. Ya. Bu Marta, seperti kita ketahui bahwa kuartal 1 tahun 2021 baru saja berakhir. Ya, betul. Nah, biasanya setelah kuartal 1 ini banyak sekali corporate action dan berita seputar emiten. Ya. Bisa diceritakan kepada sahabat Mira Aset mengenai berita seputar emiten di minggu ini? Baik, terima kasih Hafizan. Sama-sama. Ada beberapa berita emiten di mana diantaranya ini datang dari Indosat yang melakukan kesepakatan penjualan 4.200 menara ke EdgePoint Indonesia senilai 750 juta US dollar atau setara dengan 10,8 triliun rupiah. Kesepakatan ini sendiri menjadi salah satu yang terbesar di Asia. ISAT akan meminta persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB yang akan diselenggarakan pada 6 Mei mendatang. Saham ISAT terkoreksi 1,2% pada pekan ini.
Yang kedua datang dari Jasa Marga, di mana laba bersih Jasa Marga sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar 501,5 miliar rupiah, turun 77,3% dibandingkan dengan laba bersih tahun 2019 sebesar 2,2 triliun rupiah. Kebijakan work from home dan juga PSBB menyebabkan penurunan volume lalu lintas dan pendapatan. Pada tahun 2020, pendapatan tol perseroan turun 13,5% menjadi 8,8 triliun rupiah. Merosotnya laba bersih perseroan ini membuat saham Jasa Marga turun 1,2% pada pekan ini. Berita yang ketiga datang dari Mayora Indah atau Emyor yang membukukan laba bersih tahun 2020 yang naik tipis 3,5% secara tahunan menjadi 2,1 triliun rupiah. Pertumbuhan laba bersih ini disumbang dari laba selisih kurs. Sementara penjualan bersih perseroan sendiri tercatat sebesar 24,5 triliun, turun tipis 2,2%. Rilis laporan keuangan ini direspon negatif dengan harga saham Emyor ini turun 5,2% pada pekan ini. Ada dua emiten yang baru saja melantai di bursa di pekan ini, di antaranya yang pertama ada Sunter Lakeside Hotel dengan kode saham SNLK yang merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis perhotelan yang listing pada 29 Maret 2021. Yang kedua ada Zyrexindo Mandiri Buana dengan kode saham ZYRX yang merupakan produsen laptop Zyrex yang listing pada 30 Maret 2021. Sementara itu ada beberapa emiten yang telah merilis laporan keuangan akhir tahun 2020, seperti diantaranya ada Silo, KF, Gudang Garam, Kalbe Farma, dan juga Barito Pacific. Saham Silo dan saham KLBF ini layak dicermati terkait dengan hasil laporan keuangan full year 2020 yang membaik. Terima kasih atas update-nya Bu Marta. Ya. Bu Marta bisa diceritakan nggak sih terkait tentang penurunan IHSG di minggu ini? Ya. Saham-saham apa saja nih yang masih diakumulasi oleh asing dan dijual oleh asing? Bisa diceritakan kepada sahabat Mira Aset? Ya, baik. Terima kasih Hafizan. Pada pekan ini sendiri, ini asing mencatatkan transaksi net sell dengan total net sell secara mingguan ini sebesar 2.679 miliar rupiah. Untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing pada pekan ini, kita lihat ada saham Bank BRI, saham BCA, saham Astra Internasional, Aneka Tambang, dan juga saham MDKA. Saham Bank BRI sendiri ini asing mencatatkan net sell sebanyak 1.254 miliar rupiah. Laporan keuangan Bank BRI hingga bulan Februari 2021 menunjukkan laba bersih perseroan ini masih tertekan kenaikan biaya pencadangan kredit bermasalah atau NPL. Laba bersih BRI di 2 bulan pertama tahun ini tercatat sebesar 4,6 triliun rupiah, turun 12,5% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 5,2 triliun rupiah. Sementara untuk saham yang paling banyak dibeli oleh asing, kita lihat di sini ada saham BBKP atau saham Bank KB Bukopin, ada saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia, saham Indofood, United Tractor, dan juga saham Inco. Di tengah penjualan yang masif oleh investor asing, saham Indofood ini membukukan foreign net buy sebesar 41 miliar rupiah. Laporan keuangan full year 2020 dari Indofood yang melebihi ekspektasi, di mana pendapatan tumbuh 7% dan laba bersih tumbuh 32% year on year, membuat saham Indofood diakumulasi beli oleh asing. Terima kasih atas informasi Ibu Marta. Tadi kan kita sudah melihat nih saham-saham apa saja yang diakumulasi dan dijual oleh asing. Bisa diceritakan kepada sahabat Mira Aset mengenai saham-saham apa saja yang diakumulasi oleh investor Mira Aset? Baik, terima kasih Hafizan. Untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor Mirai Aset, kita lihat di sini ada saham Antam yang menduduki peringkat paling atas. Pengumuman dari Kementerian BUMN terkait pembentukan Holding Indonesia Battery Corporation atau IBC yang merupakan holding patungan dari 4 BUMN, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, PT Aneka Tambang atau Antam, PT Pertamina, dan juga PT PLN. IBC akan bekerja sama dengan 2 produsen baterai yaitu CATL dan LG Chem Limited. Berita ini sendiri membuat Antam banyak diburu oleh investor Mirai Aset. Pekan ini, saham Antam terkoreksi 7,8%. Terima kasih atas update-nya Ibu Marta. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mira Aset di KBSA. Bisa diceritakan dan diinformasikan kepada sahabat Mira Aset mengenai stock recommendation kita di minggu ini. Baik, terima kasih Hafizan.
Yang pertama ada saham BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ini terkait dengan rencana RUPS perseroan yang akan dilangsungkan pada Selasa 6 Maret 2021. Salah satu agenda dalam RUPS ini adalah pembagian dividen untuk tahun buku 2020. Pada tahun lalu, dividen payout ratio perseroan mencapai 60% dari laba bersih tahun buku 2019. Yang kedua, ada saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur terkait dengan laporan keuangan perseroan yang lebih baik dari ekspektasi dan momen bulan Ramadan yang akan tiba sebentar lagi. Analis Mirai Aset menargetkan saham ICBP pada level harga 12.500. Yang ketiga, ada saham Astra Internasional atau ASII terkait dengan kebijakan pemerintah memberikan keringanan PPNBM 25-50% untuk mobil 1.500 sampai 2.500 cc dengan TKDN minimal 70% yang mulai berlaku pada April ini. Kebijakan ini sendiri diperkirakan akan mendorong penjualan mobil perseroan. Yang keempat, ada saham Demas atau Pura Delta Lestari terkait dengan hasil laporan keuangan final year 2020 yang baik. Di tengah penurunan yang dialami oleh bisnis kawasan industri, perseroan berhasil mempertahankan kinerja yang baik. Terlihat dari laba bersih perseroan yang tercatat sebesar 1,4 triliun rupiah naik 1% dan pendapatan yang stabil di 2,6 triliun rupiah. Perseroan mencatat marketing sales sebesar 2,4 triliun rupiah di tahun 2020, lebih tinggi 19% dibandingkan dengan target perseroan. Semua rekomendasi ini disclaimer on. Thank you atas stock recommendation-nya Ibu Marta. Kepada seluruh sahabat Mirai Aset, mulai minggu depan, dalam rangka meningkatkan layanan jasa keuangan, KBSA akan hadir pada setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk melihat tayangan KBSA berikutnya. Keep trading and happy cuan!